yang jadi arsitek nggak lebih dari 10 orang kok setelah lulus. Nah, how you respond that statement? Mungkin bener ya. Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Halo semuanya, narasumber kita untuk video kali ini adalah Calvian Oscar. Calvian mengambil S1 di bidang arsitektur Universitas Tarumanegara. Kemudian melanjutkan master di bidang Art in Urban Design National University of Singapore. Mau tahu keseruan bidang yang Calvian ambil? Yuk kepoin terus video ini. Oke, balik lagi. Kali ini kita kedatangan satu teman baik gue, Calvian Oscar. Nah, halo bro, apa kabar? Halo, baik yuk. Gue mau flashback sedikit berarti ya. Sebelum lu ngambil arsitektur, ada something yang kepikiran nggak sih? Maksudnya apa sih motivasinya? Atau mungkin ada something yang membuat lu, oke, gue mantap nih ngambil bidang arsitektur. Cita-cita jadi arsitek tuh udah dari umur 10 tahun ya kayaknya. Dari mungkin dari SD. Oke. Dari Lu gimana tuh gambarannya? Jadi ya sebenarnya, ya gue inget banget sih waktu itu karena ya gue waktu masih kecil kan gue stay di Medan ya. Terus gue inget banget kejadian itu tuh kayak bareng sama ada nyokap, ada gue, ada si gue. Kita naik becak bertiga malam, entah nggak tahu kemana. Dan di becak itu kayak nyokap nanya, ya kan, lu kalau udah gede mau jadi apa gitu. I have no idea sebenarnya. Cuma gue inget waktu itu kalau nggak salah si gue dia pakai ada satu kaos yang kaosnya tuh kayak gambar-gambar karikatur profesi dan ada salah satunya di antara tuh insinyur. Jadi kayak it's like an architect gitu kan. Oke. Sebagai gue asal sebut aja sih. Gue bilang nih kayak gue mau jadi insinyur, kayak keren gitu. Dan dari situ gue nggak tahu apa nyokap gue menanggapinya dengan serius atau apa. Ya kan mungkin karena anak cowok juga, dia mulai kayak beliin gue mainannya Lego-Legoan gitu, kayak bricks. Jadi kayak masa-masa kecil gue tuh ya gue terbiasa bermain dengan yang kayak sesuatu yang sifatnya membentuk ruang lah. Maksudnya ada bricks dan lain-lainnya. Terus kayak, dan gue juga waktu masa-masa SD juga ya pelajaran menggambar juga ya I'm not the best, tapi bukan gambar gue juga jelek banget juga enggak gitu. Tapi ya gue selalu kayak tertarik dalam pelajaran menggambar. Dan gue ingat banget temen gue yang di depan bangku meja gue tuh ya emang dia jago banget gambar gitu. Dan selalu gue kayak sering tanya dia cara campur warna gimana, gradasi gimana. Jadi ya waktu SD itu ya gue ngasah skill gambar mungkin ya secara basic gitu. Nah jadi waktu pas SMP mungkin nggak terlalu banyak mikir kayak kuliah mau apa gitu kan. Cuma ya pernah keep in mind ya kalau one day kuliah mungkin ya maybe arsitek kok nggak interior. Dan itu gue bawa sampai SMA sih. Jadi kayak bahkan tuh pas SMA atau pas gue mau daftar kuliah kan biasa ada pilihannya tuh opsi 1, opsi 2. Yep, betul. Jadi opsi 1 gue adalah arsitektur, opsi 2 gue adalah desain interior. Jadi berarti sudah terpatri dari mulai lu SD itu ya. Yes, jadi buat gue ya nggak tahu ya, mungkin kalau buat beberapa anak muda mungkin kayak sempet struggling yang kayak dari SMA gue mau kuliah apa ya, coba-coba dan lain-lain. Tapi kalau buat gue sendiri karena udah ada experience yang dibangun yang dari mungkin ya karena orang tua gue juga ngebantu ngarahin. Even nyokap gue sempat sebenarnya pengen gue jadi dokter sih. Jadi gue juga sempat keep in mind juga sempat, karena nilai biologi gue juga nggak jelek-jelek gitu kayak dulu juga biologi gue juga oke, gue juga nggak takut sama darah gitu. Yang sempat pikir juga apa kalau nggak jadi arsitek dan interior, maybe dokter juga salah satu. Berarti lu nggak menemukan suatu hal yang mungkin ini di luar ekspektasi gue nih, atau mungkin kok artinya ini bukan yang gue mau atau gimana? Ada suatu pikiran nggak sih sebenarnya? Ada satu hal sih sebenarnya yang cukup surprise ya. Maksud gue pas di zaman SMA itu, gue merasa di kelas mungkin gue salah satu yang paling pintar gambar di kelas, mungkin salah satu ya. Tapi gitu nyampe ke pas di kampus ya, kita kan ada pelajaran komunikasi arsitektur tuh. Dan setiap minggu kita duduk panas-panasan terus kayak gambar gedung untar, gambar CL, gambar apa pokoknya 2 jam 3 jam tuh kita duduk di luar pokoknya gambar gitu. Dan ya gue sempat kesulitan sih, maksudnya kesulitan dalam arti gue realize kalau karena gini, yang selalu yang bagus tuh yang A itu yang dapat nilai 4 kan selalu dipajang tuh di Madinah. Terus kayak gambar gue jelek nih,
kenapa, karena gue nggak pernah dipajang gambar gue di mading gitu. Iya. Nggak pernah dipajang, terus kayak gue merasa, wah gila ya nih orang-orang di sini yang satu angkatan kita yang 250 ternyata kayak ya I'm nothing gitu loh. Kayak gue cuma segelintir yang tadi gue pikir di SMA ya gambar gue udah cukup baik di antara teman gue, tapi gue masuk di arsitek sangatan adalah teman-teman gue banyak orang yang kayak ya monster lah, dalam arti kayak hand sketch-nya gitu, bahkan ada yang bilang nih hidup banget nih gambar pohon gitu. Ya kan, tapi ada satu yang kayak mungkin gue juga kayak pengen share mungkin tentang hal ini, kayak gue selalu ingat sih kayak momen dimana gue realize kayak gue nggak bisa masuk ke dalam mading itu gambar gue gitu kan. Di situ juga gue mulai realize kayak gue coba perhatikan siapa teman-teman gue yang selalu gambarnya tuh masuk di situ gitu ya kan. Kalau lu tahu mungkin kayak ada beberapa kayak Dodo, Ricardo ya kan, terus ada even somehow juga lu kadang-kadang masuk kan, terus kayak dulu siapa ya, ada Elvira ya kan. Jadi itu beberapa orang yang dulu gue perhatiin kayak mereka gambarnya selalu sering masuk, and then I take decision kayak di saat pelajaran Kom Ars itu gue duduk di samping mereka. Ya kan, dan ketika duduk di samping mereka gue gambar, gue nanya nih ini udah benar belum nih kira-kira ya perspektifnya, kira-kira ini udah benar belum ya kayak jadi kadang gue dapat advice gitu dan ya gue rasain. Dan ketika gue belajar dari mereka, at the end gue akhirnya mulai dari sejak itu beberapa kali kayak ya gambar gue juga sempat masuk ke mading juga gitu. Betul. Ya I got the lessons loh, maksudnya kayak lessonnya ya lu boleh datang dengan keadaan ya kurang pintar atau bodoh gitu, tapi ya itu decision lu, maksudnya lu mau belajar atau enggak gitu. Kayak ketika lu open your mind, yang lu being humble, mau diajar sama orang lain dan mau nanya untuk orang lain ngajarin kita gitu. Sebenarnya ya itu chance buat kita improve. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton yang mungkin nggak punya gambaran, jadi mungkin gue kasih gambaran sedikit kan ya. Jadi kalau di tempat kuliah dulu itu ada kayak mading ya, kayak box kaca gitu kan ya. Dan tiap minggu memang ada beberapa karya yang ditampilkan di sana, yang terutama karya yang ya one of the best lah ya, boleh dibilang dari antara satu angkatan. Yang dapat nilai memang cukup perfect di sana akan ditempel, dan itu akan diganti setiap minggunya ya kalau nggak salah, karena memang tugasnya itu kan per minggu. Nah itu buat gambaran buat teman-teman sekalian. Dan memang satu hal yang gue coba petik dari sini adalah seorang Calvian pernah merasakan bahwa apa yang dia miliki sebelum masuk kuliah gitu ya, sampai ke kuliah tuh merasa masih belum cukup, dan mencoba untuk improve kalau menurut gue ya, kayak improve dengan segala effort yang dilakukan. Tadi mulai dari satu, nanya ke teman-teman yang mungkin lebih bisa, terus juga mencoba menyerap ilmunya sehingga lu bisa improve dan menutupi apa yang sebelumnya lu rasa hal yang kurang dari diri lu. Kita udah ngomong soal jurusannya nih, lu milih jurusan arsitektur karena memang sudah terpatri dalam diri lu, oke gue mau jadi seorang arsitek atau seorang desainer dari mulai kecil gitu ya. Nah, ketika dihadapkan dengan pilihan, oke, satu jurusan atau satu program studi, kan ada banyak di universitas gitu ya. Kenapa lu mencoba untuk, mungkin gue nggak tahu nih, mungkin lu bisa sharing cerita, lu coba apply di beberapa universitas atau mungkin di only one ini, dan kenapa harus itu gitu loh? Ya sebenarnya mau kuliah arsitek ya coba, sempet sih, maksudnya banyak yang kasih advice, one of the best ya lu ke Parayangan lah, Bandung gitu. And then ya gue sempet coba, jadi gue sempet coba apply buat ambil jalur kayak apa dulu sepertinya JPP ya, atau jalur prestasi gitu ya kan. Jadi ya tapi ternyata prestasi gue not enough buat Unpar gitu kan. Jadi kalau research lagi di Jakarta, one of the best architecture school, bahkan yang kalau nggak salah tahu ya, salah satu jurusan arsitektur yang paling tua di Jakarta, yang paling pertama adalah Untar gitu loh, Tarumanegara. Jadi of course kalau kayak gue harus di Jakarta, ya udah nggak pikir banyak lagi, gue nggak cek kampus yang lain. Jadi emang gue apply ke Untar gitu. Dan apalagi waktu pas di Untar gue apply, gue lewatin jalur prestasi, waktu itu emang diterima, terus dengan apalagi dengan grade yang bayaran yang paling murah ya kan. Terus kayak ya gue lihat juga not bad. Dan juga yang Parayangan gue belum keterima, dan di waktu itu yang sementara yang Untar di bulan 12 waktu itu udah posisinya dia udah accept kita gitu, udah terima. Jadi ya it's like ya gue harus pilih gitu, mau taking risk gue tetap ambil Parayangan aja, tapi dengan resiko kalau gue Parayangan ternyata fail lagi, ya mungkin gue harus entah gue telat kuliah atau gue cari yang lain ya kan. Jadi ya I think ya not bad taking Untar ya kan, atau juga gue tetap dekat dengan keluarga. Aku mau nanya bro, misalnya kalau selama kuliah 4 tahun ya, 8 semester di arsitektur, menurut lo suka dukanya kalau menurut seorang Calvian tuh
Gimana sih? as beginner ya, maksudnya di awal-awal semester tuh selalu ngerasa, lu tau ya di Untar tuh ada namanya PE, Public Expose. Jadi kayak itu project-project tugas akhir yang biasanya Ya, dipamerin. bukan akhir ya. Jadi which is yang di selected yang 10 atau 20 the best gitu, misalnya Ya. di selected yang dipamerin biasa. Nah, di awal-awal semester itu ya gue ngerasa kayak lihat pameran kayak wah gila tuh gahar banget, kayak merasa it's crazy man gitu, kayak lu nggak mungkin lah, kayak gimana cara ya mereka bikin kayak gini nih, market gede banget ya kan, terus gila ini gambar potongannya ini dan segala macam, kayak merasa kayak perbandingan tuh jauh banget gitu, kayak yang mau di-achieve dengan keadaan di semester 1 dan ya but that's the process ya, maksud gue kayak ketika lu lihat akhir dan awal sesuatu yang sangat different gitu, kayak misalnya pas di awal ya gue kaget banget kan, and then ya ternyata ya kita jalanin by proses ya, maksudnya jadi benar-benar di grow by proses di semester 1, 2, 3, 4 sih, maksudnya nggak terlalu buat gue nggak terlalu kayak ada significant trouble sih, maksudnya cukup bisa ngikutin, dan yang paling gue demen ya dari semua pelajaran ya tetap pasti studio perancangan yang ya tanpa mendiskreditkan dosen-dosen yang lain gitu kan. Tapi ya yang ini menarik ya, maksudnya di sepanjang proses kuliah 4 tahun ini di semester 6 tuh kalau lu masih ingat, which is kita juga satu grup asistensi, waktu itu ada asdos kita, maksud gue tuh salah satu dosen yang kayak apa ya, main game changing gitu, kayak dia menghancurkan semua paradigma harga diri gitu, kayak apa ya, ya gue ingat banget kita sekelompok juga ya kan, kita Kelompok bertiga ya. asistensi ya kan, kita ya waktu itu projectnya mixed use ya kan, project mixed use development, gue pegang bagian apanya ya waktu itu ya, kayak masalah office ya, gue office-nya ya kan, lu bagian retail-nya, si Pance yang satu lagi teman kita yang bikin bagian huniannya. Hunian, betul. Pokoknya dia ya di proses di konsep awal, cara berpikir gitu ya, waktu kita presentasi ke asdos ya kan, wah tuh benar-benar kayak dibantai gitu. Maksud gue ingat momen itu gitu, kayak dia coretin kertas kita gitu, terus dia ketawa doang, kayak lu kamu ngapain sih gitu, kayak ketawanya tuh kayak nyakitin dalam arti kayak dia kayak dalam arti kayak bego-begoin lu, kayak lu mikir kok cetek banget sih gitu. Ya. Nah tapi di apa ya, di momen itu ya gue merasa ini dosen bener nih, kayak meskipun ya gitu kadang-kadang kayak di diskusi di dalam asistensi ya, kayak kadang-kadang dia suka mempertanyakan hal-hal yang kayak so essential gitu, kayak mencoba kita menggali esensi baik dari kata yang kita ucapkan. So pokoknya di situ ya momen dimana gue merasa diajak untuk berpikir jauh lebih kritis daripada dari semester 1 sampai semester 4. Itu momen yang gue berubah gitu. Nah kemudian yang selanjutnya, jadi menurut gue semakin seru tuh ketika mulai dari semester 6, 7, 8 tuh gue merasa kayak makin mencintai kuliah arsitektur ini gitu, kayak kenapa, kayak apalagi kayak di semester 7 ya ada satu mata kuliah yang pilihan waktu itu, kajian rancangan arsitektur ya. Kelasnya sebenarnya nggak selalu dibuka karena peminatnya sedikit gitu. Jadi waktu itu kebetulan ya gue sama beberapa teman kayak tertarik dengan kelas. Dan yang paling menarik ketika di saat kuliah tuh ya hari pertama dosennya cuma nanya gitu, kayak apa itu pulpen? Gitu. Gue dalam hati kayak ini dosen ngapain ya? Kok nanya kuliah hari pertama dia cuma nanya gitu, dia keluarin pulpen kan, kayak apa itu pulpen? Nah, tapi ya gue belajar sih, maksudnya dari semester 7 itu yang kuliah itu benar-benar kayak membantu gue untuk berpikir secara konsep. Jadi kayak setiap kali ada project baru atau apa, kadang-kadang ya kita mulai cari esensinya apa gitu. Ya yang pasti yang di kuliah menurut gue kalau di awal-awal ya semester 1, 2 itu kan lu benar-benar dibangun banget basicnya ya kan, dari kemampuan menggambar ya kan, sketch gitu ya, itu masih kita diarsir gambar lurus, bahkan ada dosen kita yang jago banget gambar lurus. Itu di awal-awal ya, kan, itu semester awal ya di awal-awal, jadi kayak lebih banyak nge-build basic kita secara tangan kita dan secara logic, secara arsitektur kayak join-nya, sambungannya apa. Teknis lah ya, teknis konstruksi gitu ya. Teknis ya, banyak hal teknis sih, maksud gua kayak ya bahkan sampai pertengahan semester juga udah lebih advance teknologi dan lain-lain. Tapi yang that's why tadi gue bilang kayak ya itu mungkin emang part yang kita perlu penting ya, kayak kita belajar tentang secara fisik
bangunan seperti apa secara teknologi gitu. Tapi another part yang menurut gue berguna yang mungkin bukan hanya kita bisa berpraktek sebagai arsitek gitu, tapi kayak ketika lu bawa ilmu ini, lu bawa keluar, lu mau kerja apapun, yang menurut gua tetap pakai ilmunya, which is yang di semester akhir itu tadi gua bilang kayak 6, 7, 8 yang critical thinking itu kayak benar-benar dilatih gitu. Kayak critical thinking itu kayak dipertanyakan gitu. Lu bisa sampai sejauh mana sih menggali sebuah pemikiran, menyampaikan sesuatu dan you make an idea gitu loh, dan bawa itu menjadi reality. Buat gua tuh precious sih, maksudnya tuh berharga banget karena ya memang bukan hanya di kerjaan, ya lu bisa pakai di bukan maksudnya specifically di pekerjaan arsitek ya, maksudnya kita bisa pakai di bidang-bidang lain juga. Oke, berarti memang ada bagian yang istilahnya skill untuk teknisnya tentang merancang, tentang bagaimana menggambar ya, awal mungkinnya merancang sampai ke build pola pikir, bagaimana meng-create pola pikir baru yang lebih kritis gitu ya. Lu pernah dengar ini pada saat kuliah? Ada statement yang menyebutkan bahwa ya mungkin yang dari antara satu angkatan sekian ratus orang gitu ya, mungkin 200 orang gitu anggapnya, yang jadi arsitek nggak lebih dari 10 orang kok setelah lulus. How you respond that statement? Mungkin bener ya. Motivasi atau? Kayaknya bener. Karena kita bisa lihat data dari yang gua tahu ya. Jadi kita masuk satu angkatan di semester 1 tuh 250 orang. Pas waktu lulus, seingat gua kita cuma ada 90 orang. Seingat gua. Pas kita lulus 90 orang yang masuk tugas akhir, dan yang 90 orang itu pun bukan murni angkatan kita semua, which is ada beberapa senior yang akhirnya jadi barengan sama kita. Ya. Berarti sebenarnya angkatan kita yang asli itu di bawah 90 lagi gitu. Jadi kayak dari itu aja udah berarti udah lebih dari 60% yang hilang gitu, kayak udah hilang di sana ya kan. Belum lagi yang waktu pas dari yang 90 itu pas waktu tugas akhir ternyata emang beberapa yang emang harus tunda lulusannya ya kan, karena satu dan lain hal gitu. Jadi ya challenging gitu, dan bahkan yang gua tahu juga beberapa teman-teman yang ada yang kayak ya ketika udah masuk ke dunia, istilahnya lu udah selesai lulus kuliah ya kan, ada yang langsung yang nggak melanjutkan dengan bidang yang sama, yang langsung pindah ke bisnis atau mungkin dagang atau yang lain ya kan. Dan ada yang mencoba jalanin 1-2 tahun, and then ya juga mungkin beberapa teman yang akhirnya tahu dia oke, ya maksudnya dia udah pikir ya udah capek lah kerja ini gitu, kayak ya udah maksudnya mendingan gue ganti bisnis yang lain lah ya. Bahkan gue datang mau satu teman gue ya, dia juga bilang ya ini lebih hocuan gitu daripada lu kerjain itu gitu. Dan ya why not ya, maksudnya fair aja gitu, maksudnya that's why tadi gue bilang kita kuliah arsitek kita bawa bekal yang emang sebenarnya bisa kita apply di bidang-bidang lain sih. Tapi that's true, gue bilang mungkin kayak berapa persen mungkin yang emang still decide untuk mau tetap fight di bidang ini sih. Nah, apa yang terjadi setelah lulus dari jurusan arsitektur? Yang pasti paling exciting waktu pas lulus ya lu mulai hunting, kayak mulai cari lu mau kerja di mana ya kan. Terus ya pasti waktu itu ya ambil waktu 2 bulan nih, maksudnya liburan dulu ya kan. Rata-rata juga banyak yang sampai September lah baru mulai masuk kantor gitu. Ya gue sempat ya cari-cari, ada sempat apply beberapa office ya kan. Kemudian ada satu yang gue pengen banget masuk, cuma ya emang nggak ada respons, ya mungkin lagi nggak ada lowongan. Dan akhirnya gue dipanggil di satu konsultan yang emang cukup besar, dan dia one of the big firm yang emang handle project-project besar lah, tapi lebih komersial project. Dan ya gue coba masuk sih, sebenarnya gue coba masuk di sana ya kan di bulan pertama. Ya sebenarnya I'm happy enough gitu, kayak selama gue kerja di sana ya kan, environment-nya enak, teman-temannya rame, teamwork-nya banyak ya kan. Maksudnya ya ada tim, ada 4 tim arsiteknya. Satu tim bisa 4-5 orang. Dan I find out maksudnya kayak di 3 bulan, which is masa probation itu kan, ya ada masa probation ya, masa sebelum kita diterima sebagai staff tetap. Ya di masa 3 bulan itu kan ya emang antara dia menilai kita dan kita juga menilai mereka, dan bagaimana kita menilai diri sendiri kita. Ya, di masa 3 bulan itu gue merasa sempat kayak feeling stuck gitu, stuck dalam arti gue kayak nggak suka dengan stuck ini lu merasa ini ada shock antara lu lulus dan dunia kerja yang mungkin luar ekspektasi lu atau gimana nih? Jadi mungkin karena baru lulus gue juga sebenarnya belum decide
maksudnya belum benar-benar kayak paham banget sebenarnya di konsultan itu ada tipe-tipe seperti apa yang project yang mereka kerjakan, dan maksudnya really karena completely different ya. Konsultan yang mereka biasa, mungkin ada yang biasa desain hospitality design, house, dan ada yang desain commercial, ada yang mungkin desain lebih cultural, ada yang lebih desain ya anything, banyak sebenarnya. Jadi nggak semua konsultan bisa punya genre yang sebanyak itu gitu. Jadi kadang-kadang ya kebanyakan konsultan mereka kayak udah kuat di bidang tertentu dan emang mereka tetap kuatin di sana gitu marketnya. Nah tapi ya kebetulan yang gue masuk ini pertama ya sebenarnya di komersial gitu. Di saat itu gue merasa ya I'm not happy with dengan apa yang gue desain gitu kayak, karena gue merasa ketika gue desain seperti ini kok kayaknya kurang ini ya, gue merasa kayak kurang puas, tapi mungkin in terms of kayak in a commercial aspect ya bagi mereka ini udah pas ideal gitu dan lain-lain. Jadi so ya akhirnya ya selama 3 bulan tuh kayak gue merasa oke, ini kayaknya gue mesti coba mungkin berpikir lagi gitu apakah gue akan terpanjang kontrak gue, maksudnya men-sign kontrak gue setelah probation. Nah yang waktu setelah 3 bulan ya ternyata emang ditawarin. Nah, tapi kebetulan gue ingat banget sebelum 3 bulan itu emang waktu itu ada yang kontak gue, which is dari konsultan arsitek. Waktu itu emang kebetulan tugas akhir emang sempat dipamerin di CP, ya kan. Jadi emang waktu itu ada kontak kita juga gitu kan. Dari situ dari Pak Han ini ya sempat approach gue, invite gue untuk datang ke projectnya dia gitu. Dan gue nyampe ke projectnya dia tuh project rumah tinggal. Gue gitu nyampe aja, gue sampai tempat depan rumahnya aja, tuh gue udah kayak, ini yang gue cari gitu kayak. Apa ya, kayak ada satu hati gue tuh yang kayak ini nih pada pasti ini nih yang gue cari gitu kayak. Gitu gue masuk gitu kan, gitu gue lihat wah gila material batu alamnya, ininya rumahnya, layoutnya gitu kayak. Maksudnya it's a luxury house gitu. Jadi kayak buat gue ketika ngobrol-ngobrol gitu akhirnya ya gue decide oke. Dan Pak Han juga nawarin gue untuk kayak lu mau nggak kerja di sini gitu dan lain-lain gitu. Dan karena dia juga mungkin nilai dari portfolio tugas akhir dan so ketika tawaran perpanjang kontrak yang di perusahaan yang lama ya akhirnya gue decide oke, gue nggak akan memperpanjang gitu, meskipun ya gue really appreciate, maksudnya mereka benar-benar treat gue dengan sangat baik, ambience juga baik banget, teman-temannya baik, bosnya juga baik banget sebenarnya. Dan tapi ya gue merasa mungkin untuk this season waktu itu gitu kayak gue merasa soul gue, jiwa gue masih terpanggilnya ke project yang seperti yang di Pak Han lakukan gitu, lebih ke luxury residential house. Setelah lulus pun sebenarnya kalau bagi seorang arsitek yang sudah mahasiswa arsitektur lah ya, yang sudah lulus, pemilihan biro konsultan mungkin ada bidang-bidang lain pun juga menjadi salah satu hal yang penting ya untuk lanjutan jenjang karirnya gitu ya kira-kira. Nah ini gue mau nanya lanjutan nih, kan lu kan sambil memprepare lu kan sambil kerja nih ya. Sebenarnya apa yang memotivasi lu? Oke, gue harus sambil kuliah lanjut lagi. Ada something interesting about that? Ya, ini ada something ini sih kayak mungkin bisa juga buat gue share teman-teman yang di sini semua. Kayak ketika kita mulai sesuatu pasti ada titik awalnya gitu. Maksudnya titik awal gue adalah gue pengen jadi arsitek waktu kecil, cuma itu doang pikirannya. Terus waktu udah mulai kuliah arsitek, one day gue mau kerja di konsultan yang bagus. Terus kemudian gue pengen one day buka konsultan sendiri, terus kayak being famous, terkenal, menang penghargaan. Mungkin so typical, mungkin ya banyak orang yang berpikir seperti itu waktu pas mahasiswa. And gue juga salah satunya gitu. And then cuma ya di momen itu ya gue sempat mulai meng-questioning my purpose sih, kayak muncul pertanyaan yang sangat besar, yaitu kalau lu udah jadi arsitek ya so what gitu kayak. Maksudnya lu maksudnya kuliah ya kan kerja. Oh, setelah kerja berarti ya? Pemikiran itu muncul setelah kerja? Iya, ini udah kerja, ini udah lagi keadaan kerja sebenarnya. Jadi udah keadaan kerja, ya kan. Terus, ya maksudnya udah bekerja untuk berprofesi sebagai junior arsitek gitu. Tapi ya muncul question gitu kayak, ya kalau dia jadi, one day jadi arsitek, kayak ada satu pertanyaan lagi kayak, terus kenapa gitu. Ya kan? Nah, question ini yang kayak mulai gue berpikir gitu. And then kalau gue udah kerja jadi arsitek, ya so what gitu. Apakah emang gue harus kejar ini semua hanya untuk just being famous and then menang penghargaan dan anything gitu kayak. Tapi ya itu maksudnya jadi bahan kayak perenungan nih. Maksud gue kayak sempat berrefleksi di situ. And then sampai di satu titik ya gue mulai merasa
kalau purpose yang selama ini gue bawa gitu, mungkin ya I know ya, mungkin ketika kita didapetin mimpi, visi itu, ya kadang-kadang ya nggak se-clear-nya bisa terlalu detail. Waktu kecil ya mungkin lu cuma butuh tahu ya vision lu arsitek, supaya gue bisa melangkah ke sana. Tapi ya kadang-kadang gitu gue udah langkah ke situ, baru sebenarnya butuh ada more vision yang lebih detail lagi gitu loh, kayak yang bisa kita bawa. Thank you bro. Thank you for sharing time-nya. Thank you banget. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton video ini juga bisa terinspirasi, punya gambaran. Kalau teman-teman punya passion di bidang arsitektur, seperti apa, kemudian apakah ingin melanjutkan, mungkin udah Alfian banyak jelaskan gitu ya bro. Gua thank you banget untuk waktunya, untuk kesediaan lu gua undang. Nanti kita cari waktu lagi bro, kapan-kapan kita, kalau bisa memang ketemu langsung, kayak villa lebih enak juga nih. Oke, sip. Thank you bro.